Sebagian warga negara tetangga kita telah mengakui kalau dulu selalu merendahkan sepak bola Indonesia. Bahkan sekarang pun juga masih banyak ditemui warga negara tetangga yang masih melakukan hal tersebut. Tapi dengan kemajuan sepak bola Indonesia yang begitu pesat dan sulit untuk disaingi, serta sepak bola di negaranya makin memburuk, akhirnya rasa iri mereka terhadap timnas Indonesia memudar secara perlahan-lahan. Sekarang mereka berbalik memuji dan mendukung timnas Indonesia ketimbang sepak bola negaranya. Mereka selalu menanti untuk menonton permainan timnas Indonesia yang menurut mereka lebih modern dan menarik. Sebagian dari mereka merasa bangga dan berharap timnas Garuda lolos Piala Dunia. Karena timnas Indonesia merupakan satu-satunya yang akan dapat mengharumkan dan mengangkat derajat sepak bola ASEAN saat ini. Kini sepak bola ASEAN tidak lagi dianggap rendah sama Eropa dan selepel Asia. Dulu ketika timnas kita mau menghadapi tim-tim besar dari Timur Tengah, sudah merinding duluan, tapi sekarang berbalik 120 derajat. Sekarang bertanding melawan tim kuat Timur Tengah selalu dinantikan. Oleh karena itu, tidaklah heran kalau tetangga kita berpindah haluan, dari mengejek jadi menggandrumi, dan mengidolakan timnas Indonesia. Mereka selalu menantikan dan merindukan performa timnas Garuda di lapangan yang menakjubkan. Dan seperti inilah cuplikan videonya. Media Arab Saudi sebut timnas Indonesia edisi Gen Z berpotensi jadi kekuatan baru di Asia. Bukan hanya pandangan rakyat Indonesia terhadap timnasnya yang optimis, tapi dunia juga emang mengakui itu. Jadi, media Arab Saudi bernama Aryadia mengakui bahwa skuad timnas Indonesia dipenuhi gen milenial dan Gen Z. Banyak pemain yang lahir setelah tahun 2000. Beberapa di antaranya adalah Jay Izes, Rafael Strijk, hingga Marcelino Ferdinand. Bahkan yang paling tua adalah Tom Hayen dengan usia 29 tahun. Menurut media Arab tersebut, hal itu membuat masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Karena para pemain muda tersebut diyakini akan tampil jauh lebih bersinar ketika mencapai usia emasnya sebagai pemain sepak bola. Mereka juga memuji langkah Indonesia yang berhasil untuk memanggil dan meyakinkan para pemain keturunan yang berkarir di luar negeri sehingga mereka mau untuk membela tanah leluhurnya. Hal tersebut diyakini sebenarnya tidak mudah, tapi jika Indonesia mampu, artinya Indonesia memang sudah memiliki plan bagus untuk masa depannya sehingga mereka tertarik untuk bergabung. Makin keren aja nih timnas Indonesia. Kehebatan timnas sampai bisa diakui oleh negara lain. Menurut kalian bisa nggak ya timnas Indonesia mewujudkan mimpi untuk lolos ke Piala Dunia? Martin Paes, hero Indonesia. Kepada korang yang tak tahu, semalam ada perlawanan kelayakan Piala Dunia pusingan ketiga yang melibatkan Arab Saudi dengan Indonesia. Perlawanan ini berkesudahan dengan seri 1-1. Tapi yang paling mencuri tumpuan saya adalah Martin Paes, goalkeeper Indonesia. Ini adalah penampilan pertama beliau bersama timnas Indonesia. Dalam perlawanan ini, saya rasa ada momen yang beliau kurang selesa. Lebih-lebih lagi bila pemain-pemain Arab Saudi cuba press tinggi. Sehinggalah dia komit foul dan bagi penalti kepada Arab Saudi. Tapi member confidence save penalti tersebut. Selasa depan, timnas Indonesia bakal berjumpa dengan Australia di home. Ada peminat-peminat Indonesia, korang sekurang boleh menang ke? Beritahu sikit. Indonesia imbang dengan Arab Saudi 1-1. Ini pencapaian yang sangat bagus untuk timnas. Jangan lupa geng, pasukan Arab Saudi ini bukan kaleng-kaleng. Mereka pernah mengalahkan Argentina yang ada Lionel Messi. Lebih-lebih lagi, Arab Saudi ada kelebihan sebagai tuan rumah dan ranking FIFA mereka tinggi 56. Anak-anak Shin Taeyong memulakan babak pertama dengan bagus. Regna Oratmangion mencetak gol pertama yang lawa pada minit ke-19. Arab Saudi di bawah Roberto Mancini berjaya comeback sebelum tamat babak pertama. Disebabkan faktor cuaca, timnas nampak letih dan hilang fokus pada babak kedua. Arab Saudi nampak lebih semangat dan giat menyerang tetapi tidak mampu melepasi defense timnas. Walaupun permainan dikawal oleh tuan rumah, timnas juga ada peluang mencetak gol dari Marcelino. Detik yang paling merisaukan ialah pada minit ke-77 apabila Martin Paes membuat kesilapan dan memberi sepakan penalti kepada Arab Saudi. Tapi abang dah cakap Martin Paes ini world class. Dia berjaya menepis sepakan penalti Salim Aldosari dan lepas tu Paes juga buat dua lagi save penting untuk timnas. Memang Karen Garuda dan lepas ini mereka akan berjumpa dengan Australia. Kalau kalian rasa timnas boleh mengalahkan Australia, komen timnas gaco kat sini. Okay guys, first, aku nak ucapkan tahniah dulu, setinggi tahniah kepada pasukan Indonesia yang berjaya untuk mengikat pasukan Arab Saudi dengan satu sama. Satu keputusan yang di luar jangkaan, satu keputusan yang ramai yang tidak menjangkakan Indonesia mampu untuk mengikat pasukan Arab Saudi, tapi Indonesia telah membuktikan kemampuan dia orang dengan lambakan pemain-pemain warisan yang diturunkan.
Indonesia mempamerkan aksi bukannya Indonesia yang 2 tahun lalu lah. Indonesia sekarang ni memang level-level bagi aku, cara permainan, taktikal diorang level-level World Cup dah aku rasa. Memang kalau kau tengok perlawanan orang tadi tu memang best lah. Okey, daripada segi asakan, daripada segi pertahanan, Indonesia sangat-sangat baik. Okey, apa pun yang aku nak sentuh kat sini berkaitan dengan Mancini, okey, jurulatih Arab Saudi. Okey, pada peringkat awal ya, aku yakin Arab Saudi dia yakin dia akan menang dan agak angkuh sikit lah dengan statement-statement dia. Okey, tapi bila di atas padang, Indonesia dah buktikan negara ASEAN mampu untuk menyaingi pasukan daripada negara-negara Arab seperti Arab Saudi. Okey, memang power pasukan Indonesia bulan tadi. Okey, lepas tu pula, okey, jurulatih Arab Saudi ni dia bagi satu alasan tau. Alasan dia mengatakan antara sebab dia kelekan dekat pemain dia. Lepas tu juga dia bagi tahu dia seolah-olah nak bagi tahu Liga Arab Saudi ini dipenuhi dengan pemain-pemain import, dan pemain-pemain tempatan, pemain Arab Saudi hanya duduk sebagai pemain simpanan saja. Dan dia mengatakan lebih 20 orang player yang dia bawa untuk Arab Saudi ini adalah pemain yang membarisi barisan simpanan pasukan masing-masing. Okey, itu antara yang dibagi faktor itulah. Okey, kenapa Arab Saudi tidak mampu untuk tumbangkan Indonesia. Dan bagi aku, Arab Saudi dia melepaskan peluang yang sangat baik apabila dia dapat penalti. Okey, tapi keeper Indonesia tu bagi aku grade A. Dia bagi aku dia macam inilah keeper Indonesia tu. So bagi aku pula pada pasukan Indonesia, lepas ni lagi 3 hari, 4 hari lagi Indonesia akan bertemu dengan Australia di gelanggang sendiri. Okey, pastikan Indonesia mencapai kemenangan dan membuat satu lagi kejutan untuk memastikan Indonesia terus pada landasan yang tepat. Okey, kemungkinan tak ada apa yang mustahil, boleh pergi ke World Cup. Oh, idaman semua tu nak pergi World Cup tu. Malaysia tak tahulah bila nak pergi kan. Dah masuk second league pun belum lagi ni. Okey, apa pun aku tahniah aku cakap kepada pasukan Indonesia. Okey, good luck, you are the best. Okey. Weh, serius lah Indonesia seri dengan Arab Saudi untuk perlawanan kelayakan Piala Dunia semalam. Ini bukan pasukan bawah 23 tahun atau bawah 15 tahun. Tapi ini pasukan kebangsaan. Dan ini bukan perlawanan persahabatan, tapi kelayakan Piala Dunia. Janganlah kita bagi alasan, alah ini perlawanan pertama, banyak lagi perlawanan lain. Masalahnya ini kelayakan Piala Dunia dan dia lawan dengan Arab Saudi, antara pasukan terkuat Asia. Dan percayalah cakap aku, Arab Saudi pun mesti sebelum perlawanan mereka rasa dapat kalahkan Indonesia dengan mudah dan dapat 3 poin daripada Indonesia. Nah, apa yang jadi? Arab Saudi kena kongsi 1 poin dengan Indonesia. Dan saya yakinlah semua pasukan yang dalam grup C dengan Indonesia ni, mesti diorang ni sebelum ni tengok Indonesia sebagai lubuk poin. Dan diorang semua pun tak ambil kisah pasal Indonesia kan. Tapi semalam Indonesia dah bagi amaran keras bahawa kemungkinan besar pasukan mereka lah yang akan jadi lubuk 3 poin Indonesia. Ni kawan-kawan Indonesia, boleh tak korang kongsikan apa yang korang buat sampai pasukan korang meningkat macam ni? Kongsi pada kami. Dan kepada rakyat Malaysia, jadikan keputusan luar biasa Indonesia semalam sebagai teguran untuk menjentik hati kita untuk pergi ke stadium pada hari Ahad nanti untuk menonton perlawanan akhir Malaysia lawan Lubnan. Tak kisahlah walaupun itu hanyalah Piala Merdeka, tapi tetaplah ianya perlawanan akhir dan kita lawan negara Arab yang kuat. Dan tak silap saya, ada poin FIFA. Kalau menang, ranking naik mendadak. Kalau kalah, turun mendadak. Jadi ini adalah perlawanan penting. Bahkan kita kena teruskan momentum Indonesia sekat Arab Saudi itu supaya mereka tahu negara Asia Tenggara bukan lagi cikai, bukan lagi tempat yang mereka boleh makan. Pergilah ke stadium pada hari Ahad nanti dan bersoraklah sampai Malaysia membenam Lubnan. Ayuh guys, repost video ni. Itu dia guys, Indonesia memulakan aksi kelayakan Piala Dunia dengan bergaya apabila berjaya seri dengan Arab Saudi. Korang bayangkan Arab Saudi guys yang mengalahkan Argentina di World Cup yang lepas. Bukan biasa-biasa tu. Dan Indonesia berjaya mengikat Arab Saudi seri 1-1 di tempat lawan dan mendapatkan 1 mata berharga. Pencapaian yang cukup membanggakan untuk pasukan ASEAN.
Tapi aku yakin Indonesia takkan berhenti di sini. Lawan seterusnya Australia pula. Dengan bermain di tempat sendiri di Stadium Keramat Pasukan Indonesia, Stadium Gelora Bung Karno, sudah pasti Indonesia akan menggunakan kelebihan yang ada ini untuk mendapatkan 3 mata berharga. Walaupun lawannya di ranking ke-24 dunia, aku yakin Indonesia tak gentar akan lawan berhabis-habisan untuk mendapatkan 3 mata penuh. Kerana 3 mata saja yang dapat membuka ruang dan peluang untuk pasukan Indonesia layak kepada dunia. Apapun, bukan satu tugasan yang mudah, tetapi tidak mustahil bagi mereka. Ayo Indonesia, buktikan yang pasukan dari ASEAN juga mampu untuk menggegah bola sepak dunia. Itulah beberapa cuplikan video tentang kebanggaan orang Malaysia terhadap sepak bola Indonesia. Bagaimana penilaian kalian tentang sepak bola di ASEAN? Silahkan sampaikan pendapat positif kalian lewat kolom komentar. Terima kasih. Nah, seperti itulah videonya teman-teman. Memang banyak yang bilang, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi lumbung gol di kualifikasi round 3 Piala Dunia teman-teman. Tapi alhamdulillah kenyataannya tidak begitu teman-teman. Kenyataan yang diterima Indonesia itu jauh di luar dugaan mereka begitu. Ternyata Indonesia dapat menahan imbang Arab Saudi. Nah, mudah-mudahan besok nanti melawan Australia, Indonesia akan mendapatkan kemenangan. Dan tentu saja akan menambah poin yang cukup lumayan begitu teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian semua tentang pernyataan mereka di video ini? Jika teman-teman punya pendapat lain, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Dari saya dicukupkan sampai di sini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.